Halo semua, saat ini saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 1.3.G merencanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi dari kami kelompok Taman Guru Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Minahasa Selatan. Dari kolaborasi yang kami telah lakukan dalam diskusi kelompok, kami telah merumuskan visi bersama, yaitu mewujudkan murid yang religius, mandiri, kreatif, dan berdaya saing. Dalam memperjelas gambaran visi lewat prakarsa perubahan yang ingin kami susun, kami akan menggunakan sebuah alat bantu yang disebut dengan ATAP. A, yaitu aset, bagian yang menceritakan aset sebagai kondisi awal untuk memulai sebuah perubahan. T, tantangan, bagian yang menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. A, aksi, bagian yang menceritakan strategi dan pelaksanaan strategi belajar termasuk penyesuaian strategi bila ada. P, pembelajaran, bagian yang menceritakan pelajaran hasil refleksi terhadap keseluruhan proses. Jika suatu inisiatif yang baru, bagian ini berisi harapan yang ingin dicapai. Berikut analisis melalui metode ATAP. A, awal kekuatan. Kami menyadari peserta didik memiliki potensi dalam penggunaan teknologi dalam belajar untuk sarana mencari informasi atau tempat berbagi informasi. Selanjutnya, guru mampu mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan peralatan IT. Rasa ingin tahu yang besar dari peserta didik. Tersedianya berbagai fitur pendidikan yang memudahkan pembuatan media pembelajaran ataupun pembuatan tugas bagi siswa. Tantangan, kami menyadari bahwa ada tantangan yaitu kurangnya minat literasi murid jika berada di luar sekolah. Penggunaan peralatan handphone bagi kebanyakan murid hanya untuk bermain game online saja daripada untuk pembelajaran. Selanjutnya, tidak semua siswa memiliki peralatan dan kurangnya keberanian siswa dalam mengemukakan pendapatnya sendiri. Tindakan aksi yaitu mempersiapkan sumber informasi bagi murid, merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan, menggunakan media ajar yang merangsang kemandirian dan kreativitas siswa lewat diskusi, dan menunjukkan karya atau produk sebagai contoh yang dapat dihasilkan siswa. Selanjutnya, pembelajaran. Pelajarannya dapat mengutarakan pendapat di kelompok atau rekan-rekan diskusi, meningkatkan kreativitas siswa dalam pengerjaan tugas. Murid dapat menyadari bahwa kemandirian dan kreativitas adalah bagian penting dalam perwujudan profil pelajar Pancasila. Dari analisis tersebut, akhirnya kami kelompok menemukan atau merumuskan pernyataan prakarsa, yaitu meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, setelah merumuskan prakarsa perubahan, selanjutnya kami telah membuat rencana perubahan dengan menggunakan model manajemen kolaboratif BAKJA. Ada 5 tahapan utama dalam BAKJA. Berikut tahapan BAKJA dari prakarsa perubahan yang telah kami rumuskan, yaitu membuat pertanyaan utama. Ada 2 pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid, dan apa yang harus dipersiapkan untuk mengembangkan pembelajaran yang menggunakan diskusi kelompok. Tindakan atau penyelidikan, yaitu meningkatkan kemampuan dengan mencari referensi tentang kemandirian, kreativitas, dan cara berdiskusi dalam kelompok. Selanjutnya, berdiskusi dengan pimpinan sekolah dan rekan guru, dan melakukan asesmen diagnostik. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Ada beberapa pertanyaan. Siapa yang dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran yang menerapkan
diskusi kelompok untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid? Bagaimana menentukan materi yang dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid? Keterampilan apa saja yang saya butuhkan untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid? Dan perasaan seperti apa yang diharapkan dari peserta didik ketika melaksanakan pembelajaran yang menggunakan diskusi kelompok sebagai cara meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid? Nah, tindakan dan penyelidikan yaitu mencari pendidik yang pernah menerapkan pembelajaran dengan metode diskusi kelompok, dan keterampilan dalam bidang IT dapat membantu siswa dalam pemanfaatan perangkat IT dalam pembelajaran. Tahapan yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, kebiasaan apa yang dapat terjadi jika kemandirian dan kreativitas murid meningkat? Apa saja dampak yang dihasilkan jika pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid dengan diskusi kelompok berjalan dengan baik? Nah, tindakan dan penyelidikan itu pembelajaran yang dihasilkan akan membuat murid lebih semangat, lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga memudahkan guru dan sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tahapan yang keempat, jabarkan rencana. Ada dua pertanyaan, yaitu apa langkah sederhana yang dapat dilakukan guru sebagai langkah awal memulai pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid dengan diskusi kelompok? Tindakan apa yang bisa mendukung tercapainya pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid dengan diskusi kelompok? Tindakan dan penyelidikan, memilih materi yang sesuai yang dapat memunculkan kemandirian dan kreativitas murid melalui diskusi kelompok, dan membagi murid dalam kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah diambil sebelumnya. Tahapan yang terakhir dalam Bagja yaitu atur eksekusi. Ada 3 pertanyaan yang kami kemukakan. Siapa yang dapat menjadi pengarah atau pemantau kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan siapa yang dapat dilibatkan dalam proses pengumpulan informasi dan perencanaan kegiatan pembelajaran, serta bagaimana mencatat kemajuan perancangan kegiatan pembelajaran. Daftar tindakan dan penyelidikan, rekan sejawat dan kepala sekolah dapat diajak untuk bekerjasama dengan melakukan observasi dalam pembelajaran dan meminta bantuan pimpinan sekolah dan rekan guru untuk memberikan tanggapan serta masukan dalam kegiatan selanjutnya. Demikianlah tugas ruang kolaborasi merencanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi dari kami, kelompok Taman Guru TGP Angkatan 11 Kabupaten Minahasa Selatan. Dan akhirnya saya Silver bersama dengan rekan-rekan saya, Ibu Trinity, Ibu Rante, Ibu Yanti, dan Ibu Ira ucapkan terima kasih.